Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio, channel yang membahas politik dan hukum, channel tempat berkumpulnya orang pintar. Kata orang bijak, orang pintar ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak akan ketemu dengan orang beban. Pada hari ini kami membahas terkait kelangkaan gas LPG 3 kg. Bayangkan aja, gas LPG sangat langka sehingga membuat masyarakat mencari ke tempat pengadaan yang mereka ketahui ada di tempat tersebut. Lagi-lagi pemerintah membuat program ternyata tidak menyiapkan instrumen yang membuat program tersebut bisa berjalan dengan baik. Kenyataan program yang dibuat pemerintah untuk menertibkan penjualan LPG 3 kg justru membuat masyarakat sengsara. Kita ketahui dalam minggu ini berita viral di mana-mana terkait dengan kelangkaan gas LPG. Bayangkan LPG kosong yang membuat nyawa dari beberapa masyarakat melayang. Seorang ibu parubaya bernama Yoni berumur 62 tahun meninggal dunia usai terjatuh sembari menenteng 2 tabung gas LPG pada hari Senin tanggal 3 bulan 2 tahun 2025. Warga Pamulang Barat tersebut diduga kelelahan setelah sebelumnya mencoba mencari gas LPG 3 kg untuk dirinya berjualan. Bayangkan aja, yang menggunakan gas LPG itu adalah masyarakat kecil, masyarakat yang tidak mampu. Mereka membeli gas LPG digunakan untuk sehari-hari, ya. Ada yang untuk berdagang, ya. Pemerintah bisa menertibkan penggunaan gas LPG 3 kg kalau misalnya ternyata digunakan oleh restoran. Ya, kalau restoran menggunakan gas LPG, pemerintah bisa bertindak. Karena itu mereka mendapatkan untung yang cukup besar dan itu masuk klasifikasi yang mampu. Seharusnya kalau restoran mereka menggunakan gas yang biru, ya, gas tabung berapa itu, 12 kilo kah, ya. Tapi untuk masyarakat tidak mampu, harusnya pemerintah menyediakan benar-benar. Bayangkan dahulunya masyarakat menggunakan minyak tanah dipaksa untuk menggunakan gas LPG. Sekarang masyarakat sudah senang menggunakan gas LPG karena minyak tanah sudah tidak ada lagi di pasaran. Malah pemerintah tidak mampu menyediakan kebutuhan di masyarakat. Ya. Jadi Ibu Yoni yang berumur 62 tahun tersebut sebelum meninggal sekitar jam 10 pagi meninggalkan rumah menuju agen gas LPG yang berjarak 300 meter dari rumahnya. Namun pukul 11 ada warga yang melihat Ibu Yoni sudah jalan sempoyongan sembari membawa tabung gas melon 2 tabung, ya, yang 3 kg. Ibu Yoni sempat beristirahat duduk sementara hingga akhirnya jatuh dan tidak sadarkan diri. Bayangkan aja, ibu ini hanya orang kecil yang
mau membeli gas 3 kg tapi tidak ada, ya, sampai akhirnya meregang nyawa hanya gara-gara mencari gas LPG karena antri dia tidak kuat. Sementara itu ada juga akibat korban mencari gas LPG 3 kg, nasib pilu dialami oleh seorang ibu rumah tangga bernama Tri Lestari, berumur 48 tahun. Tri diduga terseret truk saat sedang mencari gas LPG yang sangat sulit ditemukan. Korban menderita luka yang cukup parah. Pada saat kejadian, korban mencari gas LPG 3 kg yang berada di Kecamatan Dempet, Demak, Jawa Tengah. Bayangkan lagi-lagi, ya, akibat kelangkaan gas LPG 3 kg sudah 2 orang meninggal dunia. Belum lagi kemarin ada berita viral gara-gara gas LPG orang ribut. Ya, bayangkan ini belum banyak yang belum terdata. Gas LPG bisa langka. Ada apa ini? Ya, akibat kelangkaan gas LPG, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sumi Dasko, menyatakan Presiden Prabowo sudah meminta Menteri SDM Bahlil Lahadalia agar memberi izin pengecer gas LPG 3 kg untuk aktif berjualan kembali. Hal ini menanggapi polemik kelangkaan penjualan gas melon tersebut. Ya, sebelumnya Menteri SDM Bahlil, ya, mengeluarkan peraturan untuk memonitor penjualan gas LPG. Menurut Dasko, setelah komunikasi dengan Presiden menginstruksikan kepada Menteri SDM untuk kembali mengaktifkan pengecer yang berjualan seperti biasa. Artinya, jangan dibatasin. Toh selama ini, ya, pengecer yang paling dia menjual berapa? 5 tabung kah, 10 tabung. Berapa sih untungnya? Kalaupun mereka dibiarkan untuk berjualan, kan tidak ada masalah. Rakyat yang mengambil keuntungan kecil, kenapa sih harus dibatasin? Kok koruptor yang mencuri uang negara 270 triliun cuma dihukum 6 tahun? Kok hanya rakyat mengambil uang kecil, berjualan mungkin 10 tabung, 5 tabung, atau 15 tabung? Kenapa harus dilarang? Ini yang menjadi pertanyaan kita di negara ini. Kalau menurut Sumi Dasko, pelarangan LPG 3 kg yang dijual oleh pengecer kecil itu tidak ada instruksi dari Presiden Prabowo. Ya, nggak pernah Presiden melarang masyarakat kecil menjual 3 kg. Terus siapa yang menginstruksikan? Apa permainannya? Ya, kenapa bisa seperti itu? Apakah ada permainan mafia di belakang itu? Nanti kita minta sama Pak Presiden untuk mereview kinerja dari para menterinya. Ini sudah menjadi kericuhan di masyarakat akibat kelangkaan gas LPG 3 kg. Kalau menurut Menteri SDM Bahlil, pemerintah tidak mengurangi volume dan subsidi gas 3 kg. Dia katakan pemerintah dan Pertamina bekerja maksimal untuk memperbaiki sistem penjualan agar subsidi tepat sasaran. Ya, kenapa tidak tepat sasaran? Ya lagi-lagi, ayo
Kementerian SDM coba turun ke bawah, razia restoran-restoran besar. Ya, jangan-jangan mereka menggunakan gas LPG 3 kg. Kalau rumah-rumah tangga menggunakan gas LPG 3 kg, ngapain kalian harus larang? Apalagi rumah tangganya tidak mampu. Atau yang sederhana, jangan subsidi kepada masyarakat. Ya, dikurang-kurangi oleh pemerintah, tapi para koruptor dibiarkan hidup nyaman. Bahaya negara ini. Ya. Jadi Pak Prabowo harus benar-benar menempatkan orang-orang yang berkualitas, Pak, di pemerintahan Bapak. Jangan sampai seperti ini, ada kegaduhan karena stok LPG yang kosong. Menurut catatan dari Komisi 12 DPR, APBN telah mengalokasikan 87 triliun untuk subsidi LPG. Ya. Subsidi LPG 87 triliun untuk masyarakat. Sedangkan yang dikorupsi aja 270 triliun, nggak ada masalah. Masa subsidi kepada jutaan masyarakat jadi pusing kita? Kok orang segelintir orang aja mengkorupsi 270 triliun? Negara slow-slow aja, cuma 6 tahun. Kok yang mensubsidi jutaan masyarakat cuma 87 triliun? Kok pemerintah jadi pusing? Ini bagaimana nih Pak Prabowo? Ya, jadi kita berharap kepada Pak Prabowo menempatkan orang yang benar-benar pada fungsinya atau kemampuannya. Jangan nanti seperti ini bolak-balik. Nanti belum lagi bahan-bahan pokok bisa melonjak di pasaran. Sebentar lagi mau masuki bulan puasa, naik lagi bahan-bahan pokok. Ya, jadi kita bingung kepada pemerintah sebenarnya. Karena apa? Gas LPG ternyata per daerah tuh berbeda-beda. Harusnya pemerintah bisa mengontrol harga LPG 3 kg. Ya. Harusnya pemerintah membuat patokan harga tertinggi eceran. Ya. Kenapa pemerintah bisa membuat harga patokan bahan bakar sama di seluruh Indonesia, kok LPG nggak bisa? Ya, ada apa nih pemerintah? Harusnya sama aja semua dong. Sehingga apa? Tidak ada permainan-permainan dari, kalau dikatakan ada mafia di belakang itu, ini ditanggulangi dengan penyederhanaan harga di seluruh Indonesia. Sehingga kekhawatiran pemerintah bahwa nanti ada permainan oleh mafia-mafia untuk subsidi LPG 3 kg ini diminimalisir dengan persamaan harga di seluruh Indonesia. Ini juga meminimalisir suntikan gas LPG 3 kg yang akan dijual menjadi 12 kg. Nah, ini yang harus dikontrol pemerintah. Jangan ya sampai terjadi kelangkaan LPG dikarenakan ketidaksamaan harga di tiap daerah. Sehingga ada oknum yang mau mencoba bermain dengan mengambil misalnya gas LPG di daerah tertentu untuk dibawa ke tempat lain dikarenakan perbedaan harga eceran tertinggi. Nah, ini yang tidak dipikirkan oleh pemerintah. Harusnya pemerintah memikirkan ya, harus ada kesamaan harga LPG 3 kg di seluruh Indonesia, juga yang 12 kg, supaya kekhawatiran pemerintah adanya permainan oleh mafia di LPG itu bisa diminimalisir. Masa begitu yang nggak mampu?
Ya, Pak Prabowo lagi-lagi harus menempatkan orang yang sesuai di bidangnya. Ya, jangan Pak Prabowo menempatkan orang hanya gara-gara politik, Pak. Kasihan rakyat Indonesia. Bapak dipilih oleh rakyat, bukan dipilih oleh oknum-oknum, bukan dipilih oleh DPR. Yang milih Bapak itu rakyat. Jadi Bapak nggak usah khawatir, Pak. Rakyat Indonesia siap menunggu Bapak. Sekiranya ada oknum atau anggota atau partai politik yang mencoba menggoyang-goyang Bapak, padahal Bapak bekerja buat rakyat, rakyat siap berdiri di belakang Bapak. Jadi Bapak jangan khawatir untuk menempatkan orang-orang yang mempunyai kapasitas kredibel di bidangnya. Jangan menempatkan orang nggak punya kemampuan. Lagi-lagi kita terus-terusan ngutang-ngutang terus dari luar negeri. Karena apa? Semua itu bermuara dari korupsi, Pak. Banyaknya pejabat-pejabat yang menjadi koruptor di Indonesia nih. Sehingga sekarang udah banyak meme mengatakan bahwa ada sekolah namanya sekolah pencipta koruptor. Ya, ini sudah bahaya, Pak. Kalau sampai meme itu sudah kemana-mana bahwa ada sekolah koruptor menciptakan para koruptor yang bisa mengelabuin para penegak hukum, ini sudah bahaya. Nah, lagi-lagi adanya permainan, adanya mau bermain di gas LPG 3 kg, ini lagi-lagi koruptor bermain. Ya. Jadi kepada Pak Prabowo kami memohon, Pak, jangan sampai banyak korban yang berjatuhan akibat kelangkaan gas LPG. Ya. Bapak harus berani bertindak, Pak. Ya. Menghukum orang yang coba bermain-main di dalam penyuplaian gas LPG. Bayangkan aja kita nih harus bergantung kepada impor LPG. Ya. Sampai kapan kita terus-terusan begini? Padahal ya, dulu programnya dikatakan bahwa Indonesia akan surplus 10 tahun lagi untuk LPG. Terus bagaimana nih? Tahun 2025. Ya, itu 2023 keterangan diberikan oleh Dirjen Migas SDM mengatakan akan surplus. Udah kemana aja nih? Masa kita nggak bisa menghasilkan LPG? Bayangkan aja kuota LPG 3 kg tahun 2004 itu disepakati 8,3 juta metrik ton. Ya. Apakah ada penambahan? Nanti harusnya Kementerian SDM memberi keterangan kepada masyarakat. Kenapa misalnya kuota LPG 3 kg tahun 2004 yang disepakati 8,3 juta metrik ton kok bisa bertambah? Kemana itu? Ya, apakah jumlah penduduk Indonesia bertambah? Apakah ada korelasinya antara pertambahan jumlah penduduk dengan penambahan subsidi LPG 3 kg? Nah, ini harus dilihat oleh pemerintah. Jangan sekali-sekali membiarkan hanya seperti petugas pemadam kebakaran. Ya, kalau ada api baru disemprot. Ya, walaupun petugas pemadam kebakaran itu lebih baik. Kalau nggak ada dia udah banyak terbakar. Artinya, jangan selalu kita nih ribut atau seolah-olah menyelesaikan masalah kalau ada terjadi rusuh di masyarakat. Jadi tidak pernah menyiapkan infrastruktur, jangan sampai ada kelangkaan dalam hal apapun, termasuk dalam hal suplai LPG 3 kg. Belum lagi nanti tiba-tiba ya bahan pokok naik. Belum lagi nanti karena ini Amerika keluar dari dari badan-badan di PBB, bisa aja nanti minyak mentah akan naik harganya. Nah, ini berefek kepada harga minyak di dalam negeri. Nah, nanti kita kelabakan lagi, ribut lagi, kekacauan lagi di masyarakat.
Nah, lagi-lagi ini karena ketidakmampuan dari penyelenggara negara menyiapkan infrastruktur di masyarakat. Ya, mengelola negara ini jangan coba-coba, harus yang mumpuni, ya, yang punya pengetahuan. Jangan dia hanya memikirkan bagaimana dia duduk sebagai menteri, wakil menteri, dirjen dan lain sebagainya. Tapi pikirkanlah ketika Anda duduk di situ, Anda itu digaji oleh masyarakat dari pajaknya. Jangan Anda pula hanya duduk situ, dikawal, ribut di jalan, ya. Sementara Anda tidak berbuat kepada masyarakat. Ya, jadi itu yang mungkin menjadi ulasan kami pada hari ini terkait dengan kelangkaan LPG 3 kg yang membuat ya di masyarakat terjadi kegaduhan, bahkan ada menjadi korban jiwa. Mudah-mudahan cukup hanya beberapa orang aja yang menjadi korban, jangan ada korban-korban lain ya akibat kelangkaan gas LPG. Ya, bagi para penonton channel YouTube Fernando De Caprio yang belum subscribe, tolong di-subscribe, kirimkan kepada teman-temannya, nyalakan loncengnya. Ya, karena channel ini channel yang mendidik, bukan channel gosip-gosip. Ini channel politik dan hukum. Kami memberikan edukasi kepada masyarakat, dasar-dasarnya apa. Bahkan kami akan mengkritik pemerintah dalam channel kami ini untuk membangun pemerintahan yang baik dan bersih, untuk mendorong pemerintah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Apalagi masyarakat sudah dikenakan lagi pajak 12% di tahun 2025 ini. Terus apa yang didapat masyarakat terkait dengan pajak 12% tersebut kalau pemerintah tidak bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat? Ya, jadi itu aja yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Kiranya video ini bermanfaat bagi masyarakat. Tetap semangat, jaga persatuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Selamat siang.